Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iskael dalam belajar CSS coding sebentar saja. Kali ini kita akan membahas tentang grid dan flex ya. Jadi kapan sih kita menggunakan grid, kapan kita menggunakan flex. Jadi dalam HTML dan CSS itu dulu itu menggunakan float ya kalau untuk buat mengatur tampilan. Nah, sekarang itu sudah ada yang namanya flex dan grid. Jadi kalau misalkan tampilannya seperti ini, misalkan tiga baris menyamping ke kanan, maka dia menggunakan flex. Atau misalkan 3 baris satu kolom gitu ya, satu kolom is 3 gitu, dia bisa menggunakan flex ya. Tapi kalau misalkan kayak gini, bentuknya kayak gini, kita harus menggunakan grid ya. Contohnya kayak misalkan di produk marketplace itu kan biasanya tampilannya seperti ini, maka kita menggunakan grid ya. Untuk makin paham, kita harus coba coding gimana caranya. Misalkan ini kita coba ya HTML5. Nah, misalkan gini, kita kasih nama flex grid ya. Nah, misalkan kita punya kelas misalkan ya, kelasnya flex misalkan ya. Kelas flex itu kita punya item, misalkan itemnya ada banyak nih, misalkan ada 12 ya. Nah, di setiap item kita kasih misalkan teks ya, biar gampang. Kita pakai little ipsum dulu, kita pakai generate ya. Misalkan kita buat satu paragraf. Bentar, kita pakai cara ini, cara cepatnya, change all occurrence. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tidak ketahuan ya, seperti ini ya. Nah, kita misalkan mau pakai flex itu juga bisa, misalkan seperti ini ya. Kita pakai style dulu, style dot flex display flex ya. Nah, misalkan kita kasih border nih, bordernya 1 pixel solid CCC gitu ya. Nah, kalau flex maka dia tampilannya akan seperti ini ya, akan tidak karuan seperti ini, karena emang ini kan ada 12 item. Coba kita ganti, misalkan kalau flex itu teksnya dibuat sedikit aja, coba teksnya dibuat sedikit segini aja sampai di komodo. Nah, seperti ini, tidak seberapa terlihat bedanya. Kemudian kita kasih, coba kita kasih gapnya misalkan 10 pixel. Nah, seperti ini. Oh, bordernya kita buat di itemnya ya, biar ketahuan. Flex item itu bordernya 1 pixel, misalkan padding 10 pixel ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau flex, kalau misalkan ini kan ada 12 item ya, maka dia bakal scroll ke kanan ya, dia scroll horizontal ya. Nah, itu biar bisa turun ke bawah, kita bisa pakai yang namanya flex wrap ya. Misalkan kita buat no wrap atau wrap ya. Nah, kalau dikasih display wrap, dia bakal turun ke bawah kayak gitu. Nah, seperti itu ya kalau pakai flex ya. Misalkan kita definisikan itemnya ini, flex itemnya misalkan widthnya misalkan kita buat 25%. Nah, maka dia menjadi 3. Kenapa kok 3? Karena ada gapnya 10 pixel, ininya 25%. Jadi 25% tambah 10 pixel, ini kan total keseluruhannya kan 100% kan. Jadi dia nggak bisa memakai seluruhnya. Misalkan kita buat 20, ini bisa 4 kayak gitu ya. Ini kalau misalkan kita pakai flex item dan pakai flex wrap ya. Kalau misalkan normalnya, misalkan wrapnya kita hilangin, maka dia scroll ke samping. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita kopas dulu yang ini, kita coba yang grid ya. Misalkan seperti ini sama, cuma kita kasih nama misalkan grid ya. Nah, misalkan grid,
kemudian kita kasih grid, display grid kayak gitu. Kemudian grid itemnya itu kita kasih misalkan background, colornya itu beige ya. Ini buat membedakan antara apa, grid dan flex ya. Kemudian kita kasih gapnya 10 pixel. Gap itu jarak antara tiap itemnya itu ya. Misalkan kita bedakan dari ini, margin topnya 30 pixel dari yang atas itu. Kemudian kita kasih padding misalkan 10 pixel, bordernya 1 pixel, solid red ya. Nah seperti itu. Nah kalau grid seperti ini, karena ini belum didefinisikan ya. Misalkan kita mau buat grid yang tiap ininya 3 ya, berarti grid template columns itu 1 fr ya. Nah maka dia dibagi 3. Kalau misalkan mau dibagi 4, kita juga bisa definisikan, tambahin lagi 1 fr lagi, dia menjadi 4 ya. Jadi kayak gitu grid. Kalau yang flex kan di atasnya seperti itu ya. Kalau sedangkan grid kayak gini. Flex itu biasanya ya, itu biasanya digunakan buat menu ya, menu navigasi itu biasanya pakai flex sih, bisa pakai itu. Dan biasanya kalau itemnya sudah lebih dari 5, itu biasanya nggak pakai flex ya. Misalkan kita kurangi aja lah. Nah biasanya kalau lebih dari 5 sudah nggak pakai flex. Kalau udah pakai flex tuh terlalu banyak item tuh, mending pakai grid aja. Misalkan kalau sudah itemnya 12 misalkan, atau misalkan 16, misalkan ini seperti ini ya, kita tambahin lagi. Nah seperti itu. Misalkan ini kan sudah 15, maka mending kita menggunakan grid. Jadi seperti itu ya. Dari sini apakah kalian sudah mendapatkan petunjuk ya, kapan sih kamu menggunakan grid, kapan kamu menggunakan flex? Yaitu ketika kita lihat jumlah itemnya berapa dulu. Kalau misalkan jumlah itemnya sedikit, misalkan 5 atau 3 atau 4, ya mending kita gunakan flex. Kalau misalkan grid itu kalau jumlahnya udah banyak, misalkan itemnya ada 10, pakai grid aja. Atau misalkan ada sesuatu yang mengharuskan kalian tuh membuat yang bentuknya kayak grid dan teksnya itu beda. Misalnya ini kan ukurannya sama semua ya, misalkan ini Fuchsia Dapibus, misalkan kita tambahin lagi misalkan di sini, misalkan kayak gini ya. Nah maka kalau grid itu bagusnya seperti ini, dia bisa mengikuti ya. Ini kan sesuai, jadi satu baris ini maka dia punya tinggi yang sama, mengikuti mana yang paling tinggi maka dia ikut kayak gitu ya. Sedangkan kalau flex tidak bisa seperti itu. Nah kelebihannya grid seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang flex dan grid, kapan menggunakannya. Kalian juga bisa menggunakan properti lain ya, properti flex dan grid lainnya itu kalian bisa cek di developer.mozilla.org. Kalian di sana bisa mendapatkan banyak info tentang grid, misalkan grid area, grid auto columns, auto follow, auto rows, kayak gitu ya. Dan flex juga banyak, ada flex direction, flex flow, flex grow. Nah setiap properti itu punya fungsi masing-masing. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Jangan lupa subscribe ISKL dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update dari ISKL. Terima kasih.